angin datang yang tadinya ongkep akhirnya isis. Lah ngeten nggih. Ongkepe ilang. Mosok teko angin. Mboten angsal. Allah di situ. Allah ya di dalam jeruk. Al-Hadid ayat 3 dibuka, huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Allah iku ya di awal juga di akhir, di dalam ya di luar semua makhluk. Jenengan karena ada Allah di dalam jenengan, maka darah bisa berputar, napas bisa keluar masuk, jantung bisa berdenyut, perut bisa memproduksi makanan. Itu semua karena sebab adanya Allah. Percaya dan tidak percaya, ini harus saya sampaikan. Keadaan ongkep terus ada kipas angin memunculkan angin, saya harus mengatakan datangnya isis atau hilangnya ongkep, itu semua yang menghilangkan adalah Allah. Saya harus katakan Allah, saya tidak boleh mengatakan angin. Inilah ilmu tauhid itu, Pak. Berarti nggak ada bedanya Allah yang ada di jeruk dengan di angin, itu sama. Itu namanya mengesakan suhudul wahdah fil kasroh, tunggalkan dalam banyak. Kul huwallahu ahad, Muhammad dalam Gusti, jelaskan tentang ahad ini, bahwasanya Allah itu esa, Allah itu tunggal. Sampaikan di tengah-tengah umat manusia. Bleng-bleng ngeten mengke. Apa passwordnya? Pertama, percaya atau tidak hati panjenengan kali kula, kita diciptakan Allah tidak hanya disebut sebagai manusia itu ada jasmani, akan tetapi juga ada rohani. Disebut menungso iku ono jasad ya ono roh. Disebut manusia jelas ada jasmani juga ada rohani. Bon. Allah ciptakan jasmani terhadap kita dari saripati tanah. Nanti kalau sudah game over, tahu game over Bu? Sedo, jasad ini akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Lah yang kedua, ruhaniyah kita dari Allah nanti harus bisa kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Nggih napa mboten? Pertanyaan nih, kalau jasad kembali ke asal dari tanah, itu gampang Pak Bu, karena ada yang mengantar, tetangga, saudara, anak, warga, nggih napa mboten? Dikembalikan. Sekarang ruhaniyah kita kembali, siapa yang mengantar? Garwo tadinya asali, Bu, sehidup semati aku mencintai kau, telea. Boson jenengan sedo Pak itu pundi? Lah pados malih. Enggak beda mbak ibu sama. Artinya gini Pak, ruhaniyah kita nanti ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, iku budal dewe. Pun satu, iki password pertanyaan kula,
iman sampean iku sudah ada enggak? Kalau kita manusia itu terdiri dari dua unsur tadi, jasmani dan rohani. Nomor dua, lewat hadis Rasul, la haula wala quwata illa billah. Lewat Qur'ane, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maksudnya ngeten, jenengan dalam hati sudah ada iman atau belum? Niki password. Kalau sudah ada berarti passwordnya sudah dalam hati jenengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahwasanya kita manusia, status kita, sifat kita asline la haula wala quwata, tidak punya daya upaya apapun, tidak bisa mempunyai hak apapun untuk bisa melihat, mendengar, bernafas, berucap, tumindak, enggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk itu enggak punya. Jikalau terjadi jenengan bisa nafas, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, semata-mata itu datangnya illah billah dari Allah. Kesimpulane jenengan kali kula niku isoke mung ngaku asline kabeh wae Gusti. Pertanyaannya, apakah jenengan kali kula sifat ngaku-ngaku tadi wis ilang napa dereng? Kalau toh memang dereng, Pak, piye carane iku ilang? Lah ngoten nggih. Berkenaan dengan kita memperingati satu Muharram ini, maka saya kasih judul malam ini adalah revolusi iman. Revolusi iman. Apa sih revolusi itu? Merubah keyakinan, keimanan kita. Contoh, jenengan kali kula tadi kan sudah sepakat yen menungso iku ora bisa apa-apa. Menungso iku ora bisa apa-apa, tur yo ora punya hak bisa duwe iki duwe iku, mboten saged. Jikalau terjadi itu illa bil, berhubung dalam hati kita masih merasa bahwasanya kita yang bisa begini begitu, si makhluk lain bisa begini begitu, maka ayo dirubah itu. Sebab di dalam surat Luqman ayat 13 beliau dawuh, ya bunayya, anak putuku, ya termasuk jenengan kali kula niki, la tusrik, janganlah kau billah membikin keyakinan selain daripada Allah. Contoh niki napa Bu? Jeruk. Pak niki jeruk nggih. Kula tangklet. Jeruk niku makhluk napa kholik? Makhluk ya. Nek kholik iku Tuhan, kalau makhluk iku sing diciptakake ya. Oke. Kalau ini makhluk miturut surat Maidah
Allah dawuh malakum dzarrau wala naf'an. Sapa wae makhluk iku gak iso apa-apa. Ya ora iso nulungi. Ya ora iso maringi mudarat atau manfaat, ora iso. Asline makhluk seperti itu. Berhubung ning kono ana Allah, mongko seakan-akan makhluk iku bisa apa? Contoh jeruk, akhirnya jeruk ini bisa mengeluarkan rasa manis. Padahal rasa manis dugi sinten? Dugi Allah. Ayo kita buka sejarah sadurunge wujud jeruk. Pak Tani iku nandur wite jeruk. Kan dereng muncul buahe. Dereng toh. Sesuai sistem Pak Tani iku akhirnya menanam, menjaga, memupuk, akhirnya muncullah namanya pentil. Tahu pentil nggih? Pentile jeruk. Oke. Kesimpulannya akhirnya pohon jeruk itu menumbuhkan, membuahkan buah jeruk. Ayo dingen-ngen. Saya tanya, siapa yang menghidupkan daripada pohon jeruk? Allah toh? Siapa yang menumbuhkan buah jeruk? Kembali kita pada Allah. Cuman mengapa kita tidak tahu Allah? Kita yakin semuanya Allah, tapi mengapa kita tidak tahu Allah? Bahkan sampai ketika kita sholat tidak pernah bertemu Allah. Inilah yang menjadi persoalan besar. Mestinya sebagai umat Islam khususnya, padahal Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti, apabila hambaku bertanya tentang aku di mana, jawab Muhammad. Terus pundi Gusti? Anggene kula jawab fa inni qaribun, sesungguhnya aku Allah iku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah kewujudannya itu lebih dekat daripada urat leher. Wa qala aidan innallaha bikulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah itu selalu senantiasa meliputi atas segala hal, sesuatu apapun termasuk pohon jeruk ini tadi. Akhirnya jeruk bisa berbuah jeruk. Bapak Ibu, Allah itu dekat, tapi mengapa kita tidak tahu? Ketemu dening Gusti, jawabannya cuma satu, Pak. Kita manusia jasmani dikasih Allah mata, namanya ainul basyariyah, itu untuk bersaksi, untuk melihat sesama makhluk. Saya bisa melihat panjenengan, jenengan bisa melihat saya bisa melihat wujudi gedang, wujudi jeruk, meja, dan lain sebagainya. Tapi ingat, ini yang di tengah umat Islam tidak pernah dibahas. Manakala dibahas, itu banyak yang tidak setuju. Padahal Pak Bu, justru manakala umat Islam paham dengan pembahasan apa yang kubahas dengan ainul basyirah, matanya ruh, maka sholat sampeyan, waktu sholat mesti bisa khusyuk. Boten gampang ati iki eling sakliyane Gusti Allah.
Karena apa? Meripat hati sampean kalau sudah dididik dan diobati dan tidak menjadi mata hati yang buta, maka inilah yang dimaksud Allah itu dekat. Jenengan iku akan bakal bisa menyatakan nyatane Allah ketika jenengan sholat. Ketika hal itu terjadi, maka jenengan ati jenengan gak sempat eling sakliyane Gusti. Makanya oleh karena memperingati dalam rangka memperingati 1 Muharram, izinkanlah kami akan menuangkan terkait masalah hal itu. Sebab mohon maaf, nek meripati jasad iku wuta, masih dalan iki lampune padhang, dadine mesti peteng. Nggih mboten. Nek ra percaya mengki sampean kundur pulang matane merem. Lampune biar menyala, mesti sik peteng. Sama ainul basiro, mata hati kita. Tatkala mata hati kita masih tergolong mata hati yang buta, sampai dimanapun dan apapun ibadah kita, tidak pernah hati jenengan ruhaniyah ini bisa memandang dan bertemu Allah. Akibate jenengan kalih kula iki waktu ngibadah gugur kewajiban, ngapunten Kang Kadah, hanya melaksanakan tok ning ora tahu menikmati nilai mutu ibadah. Itu pasti, Pak. Dan jenengan kali kula mesti ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa gelisah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu malam hari ini sedikit akan kusampaikan bagaimana caranya hati yang buta ini tidak menjadi buta manakala diizinkan. Berhubung saya sudah hadir di sini, tetap kami bahas urusan nanti paham gak paham saged bertanya. Ngoten nggih? Pun ketika saya itu beriman, rasa manis yang muncul dalam apa namanya jeruk, nyun sewu, imanku, percayaku datang di situ, itu sama halnya saya ini telah menyekutukan Allah Subhanahu. Sebab asline rasa manis iku datangin dugi Allah. Mengapa hatiku beriman terhadap jeruk, padahal jeruk itu makhluk? Ini menandakan bahwasanya hati saya buta pada Allah. Lah terus bagaimana caranya saya bisanya hilang iman-iman selain Allah yang sudah ada di dalam hati kita? Nyun sewu, inilah sebabnya mengapa Nabi Nuh diperintahkan Allah masuk di dalam kaum untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang ajaran itu untuk membebaskan hati dari belenggunya hawa nafsu. Sebab nyuwun sewu, saya olehnya beriman terhadap jeruk itu sebab hati saya, rohaniah saya dibelenggu oleh hawa nafsu. Kesimpulannya di situ, Pak. Kembali kepada sejarah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh menyampaikan ajaran ini, seluruh kaum iku, Pak, bahkan anak dhewe Kan'an termasuk garwane iku menolak, Pak. Akhirnya Gusti Allah ngutus Nuh gawe kapal
gawe perahu sing gede. Nek gede disebut kapal, nek alit disebut perahu. Ageng Pak kapal niku. Lah pada waktu perintah iku datang, musim niku musim ketiga. Kemarau entak-entak. Lah ngoten niku wong kampung ngomong, Nuh iku wis gendeng. Ketiga-ketiga kok bikin kapal. Buat apa? Enggak tahu. Padahal Allah nanti akan merencanakan menghancurkan seluruh kaum dengan adanya datangnya banjir tsunami. Niki. Lah orang-orang yang tidak percaya terhadap ajaran Nuh, Nabi Nuh, mereka malah gunjing terhadap Nabi Nuh sekaligus ajarannya. Nuh, lerenono oleh awakmu dakwah. Jikalau kau ingin selamat, kalau kau teruskan kau akan kurajam dan kubunuh. Iku Nabi Nuh Pak. Diancam oleh kaum termasuk Al-A'la, tokoh-tokohnya kaum. Tapi itu tidak menjadikan Nabi Nuh berhenti olehnya berdakwah. Isine dakwah iku apa Pak Bu? Ya niku wau. Gimana caranya hati jenengan sudah tidak beriman makhluk berupa jeruk, tapi beriman hanya pada Allah. Pun saderenge ceritane Nabi Nuh tak sampekno, tak critakno ajarane. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itulah ajaran yang ketika saat Nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan di tengah-tengah umat, ajarannya disebut dinul haq, dinut tauhid, yaitu ajaran sing kanggo yang dibuat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan itu ya apa toh? Menunggalkan Allah. Ya apa sekirane ati sampean iku mboten iman rasa manis itu dari jeruk. Kudu sampean esahkan. Angin datang yang tadinya ongkep akhirnya isis. Lah ngoten nggih. Ongkepe ilang. Mosok teko angin. Mboten angsal. Allah di situ. Allah ya di dalam jeruk. Al-Hadid ayat 3 dibuka. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Allah iku ya di awal juga di akhir, di dalam ya di luar semua makhluk. Jenengan karena ada Allah di dalam jenengan, maka darah bisa berputar, napas bisa keluar masuk, jantung bisa berdenyut, perut bisa memproduksi makanan. Itu semua karena sebab adanya Allah. Percaya dan tidak percaya, ini harus saya sampaikan. Keadaan ongkep terus ada kipas angin memunculkan angin, saya harus mengatakan datangnya ISIS atau hilangnya ongkep, itu semua yang menghilangkan adalah Allah. Saya harus katakan Allah, saya tidak boleh mengatakan angin. Inilah ilmu tauhid itu Pak. Berarti nggak ada bedanya Allah yang ada di jeruk dengan di angin itu sama. Itu namanya mengesahkan suhudul wahdah fil kasroh. Tunggalkan dalam banyak. Kul huwallahu ahad. Muhammad dalam Gusti. Jelaskan tentang ahad ini. Bahwasanya Allah itu esa, Allah itu tunggal.
sampaikan di tengah-tengah umat manusia. Nyun sewu, sejarah Kanjeng Nabi di Mekah saat menyampaikan hal ini di tengah tokoh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, berupaya untuk menghilangkan dan membunuh kanjeng Nabi. Sejarah Pak ini. Memang resikonya adalah tinggi Pak. Tapi ketika saat Allah menyuruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, walaupun berat, walaupun dirasa penuh resiko oleh baginda Rasul, penuh dibenci, dimaki, dihujat, tetap beliau sampaikan. Maka kami sampaikan Pak ini, walaupun berat, saya menyampaikan tentang masalah ajaran tauhid dinul haq ini sudah berjalan 24 tahun. Apa yang terjadi di kaum saya tahun 2007 sempat mau diusir oleh tokoh-tokoh. Padahal hujah jelas dari Al-Quran. Cuman beliau belum paham tentang ajaran dinut tauhid untuk ruhaniyah. Maka apa yang kusampaikan itu dianggap sesat. Akhirnya saya mau sudah datang ke rumah saya. Saya jawab gini, saya tidak mau seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus sejarah kan ngoten. Nabi Yunus niku ketika menyampaikan diusir Pak kali kaum. Kaum itu mboten purun menerima. Akhirnya beliau keluar kampung sambil berdoa, ya Allah, hancurkan kaum-kaum ini yang telah menolak ajaran dinul haq darimu. Tolong hancurkan. Akhirnya dihancurkan tenan Pak. Tapi Nabi Yunus bersikap seperti itu salah di mata Allah. Bentuk salah Nabi Yunus dihukum Allah dengan bentuk diuntal ikan nun. Akhirnya muncul kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya ayat 87. Bukan perkarane Nabi Yunus nggak mau keluar dari perut ikan, enggak. Nabi Yunus di situ merasa zalim selama ini, menyalahkan kaumnya ketika kaum menolak. Padahal kaum menolak itu kalau tidak digerakkan Allah ya nggak bisa menolak. Sebab kembalilah pada asal usul manusia itu, sifat asline la haula wala quwata illa billah. Beda dengan Nabi Muhammad. Ketika beliau dihujat oleh kaum Mekah, kafir Quraisy, dia hijrahlah ke Madinah. Sehingga terkenal di dalam Al-Quran disebut kaum muhajirin. Terus kaum Madinah menolong beliau disebut kaum Ansor. Tapi beliau tidak pernah berdoa terhadap warga Mekah untuk dihancurkan Allah. Tidak pernah. Apa sebab? Karena beliau melihat datangnya perkara dari kaum yang menolak, semata-mata itu juga karena Allah. Sehingga suatu saat dia masuk di dalam kaum Taif Pak. Sama, kaum Taif bukannya menolak, tidak hanya menolak Pak. Rasulullah diantem dengan kotoran onta, dihantam dengan batu sampai beliau pelipisnya berdarah. Malaikat Jibril itu Pak sebagai pengawalnya gak terima.
Beliau dawuh, ya Rasulullah, ya Muhammad, kaum Taif ini tak angkatkan gunung Uhud, tak blekne ben mati. Bagaimana jawab Rasulullah? Ojo bril, dia oleh menolak sebab belum paham. Belum paham. Engko nek wis paham, aku yakin dia akan menerima. Bila mana dia tidak bisa menerima sepanjang hidupnya, barangkali anak putunya. Loh begitu Itu Rasulullah akhirnya dituangkan dalam satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makanya alasan mengapa salah satu, hanya satu-satunya Rasul atau Nabi yang diizinkan oleh Allah membawa syafaat Allah untuk umat manusia hanyalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena alasannya beliau ada di maksum, karena alasannya dia tidak ujuk-ujuk tiba-tiba melihat makhluknya imannya tidak, tapi melihat Allahnya yang mendatangkan semuanya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus carane ya nopo sampean amriye ilang sing jenenge iman terhadap selain Allah alias terhadap makhluk pun ngeten. Sampean sedina suwengi kan dikasih Allah 24 jam. Gitu. 24 jam iku dibagi loro kali Allah. Setunggal. Ono waktu-waktu jasad sampean iku repot urusan dunya. Kerja, masak, cuci-cuci, makan, pergaulan, iku jasad repot urusan dunya. Tolong Pak, waktu jenengan repot jasad iki urusan dunya, hati jenengan, rohaniyah jenengan dikira nang Allah. Iki carane. Artine dikir ilingo sadaro yen kabeh perkara apa yang muncul dan timbul dalam diri kita atau orang lain itu sing gerake iku Gusti Allah. Berarti tanamkanlah rasa bahwasanya segala hal apapun yang bergerak itu yang menggerakkan hanyalah Allah, sekalipun jenengan belum ketemu Allah. Satu. Nomor dua, waktu nomor dua, di mana jasad sampean wis gak repot urusan dunya. Contoh sholat, tinggalkan semuanya, anak, istri, persoalan apapun kita tinggalkan. Tolong jenengan sebelum takbiratul ihram sampai salam, hati sampean tanamkan namanya rasa. Rasa itu apa? Iman. Merasakan bahwasanya segala aktivitas dalam sholat itu terjadi, yang menterjadikan hanyalah Allah. Artinya ojo gampang rumongso isok gerak dewi. Ilangno rasa rumongso kehambaan diri yang bisa sholat, lalu tanamkan rasa keyakinan yang menggerakkan semata-mata hanyalah Allah. Jenengan nek purun koyok ngeten, nek purun tak jamin ati sampean gak gampang eling babagan dunya, tapi justru sampean eling mung dateng Gusti. Eling iku sadar Pak, sadar dan menyadari apa gerakan yang terjadi pada diriku. Aku bukan tidak memiliki yang menggerak, tapi gerakan ini hanyalah milik Allah. Wis anti sampean lungguh noting mriku waktu sholat, tak jamin
40 dina 40 wengi gendeng sampean. Nggih. Jadab sampean. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Faktulu anfusakum. Jikalau kau melakukan ini, maka isine ati yang namanya pedet, sapi, wedhus, perkara sakliyane Allah dalam hati hilang semuanya. Artine majedub gendeng, jenengan iki gendeng ati sampean ambek Gusti. Gendeng iku mahabbah. Gendeng iku cinta. Wis enak ndi cinta nang Allah, gendeng ambek wong, ambek gendeng ambek Allah, ambek gendeng nang bojone wong. Enak ndi? Apik pundi? Apik pundi? Lah nek pun apik gendeng nang Allah, tolong wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Surat Al-Insan ayat 25-26. Jenengan kalih kula mulai esuk tekan sore bengi yang panjang tetep atine kudu zikir. Gelem gak gelem iku bukan urusan saya. Saya statusnya ini lakum minhu nadhirum mubin. Saya cuman menyampaikan saja. Saya cuman memperingatkan saja. Sebab kita itu tidak selamanya hidup di dunia. Kita suatu saat pasti akan dipaksa Allah, dipanggil Allah untuk kembali. Bagaimana nasib ruh kita ketika saat kembali kepada Allah? Keadaan ruh kita dalam keadaan buta pada Allah. Dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 72. Dibuka, mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adzullus sabila. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing sapa wonge nalikane ana donya meripat atine roh iki wuta pada Allah, kok ya sudah kesusul mati, maka di akhirat pun juga buta. Wa adzullus sabila, siratal mustaqim, jalannya lebih gelap lan menyesatkan. Nyun sewu, jenengan biyen diceritani mbok bapak, siratal mustaqim koyok rambut siji disigar dadi ojo percaya. Tol Ndlorejo niki lho, kurang ombok. Lapangan sepak bola Senayan Jakarta masih kurang jembar. Sak jembaro ya apa? Apabila jenengan berjalan dalam keadaan buta, peti nyelentung, mboten saged kenceng sirotol sirat iku dalan mustaqim sing lurus. Gak iso lurus Pak, nek gak percaya monggo nanti kalau sepulang ngaji kita pulang kita merem mulai kene mriko. Wis situk merem mesti nyansar. Iku wis pasti sama dengan ruh ketika wa inna ilahi rojiun. Wis gak ono sing nonton, gak ono sing nulungi. Pertolongan itu hanya ada datangnya dari Allah. Lah ketika di dunia kita menyekutukan Allah, bentuknya kita iman terhadap selain Allah, contoh jeruk, maka bagaimana mungkin Allah mau menolong? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab tsumma la tunsorun. Manusa ning donya iki nek gak lekas ketemu Allah terus ketekan pati, mongko wong kuwi bakal ra oleh pertolongan saka Gusti Allah. Gak lepas imannya dari selain Allah. Nggih mohon maaf,
berarti si ono perserikatan dalam hati. Maka jangan harap ruhaniyah ini besok akan masuk di dalam rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Pun ajaran iki tatkala ku sampaikan selama 24 tahun, keluh kesah apa yang kurasakan sudah kuterima. Bahkan saya dipenjara 3 tahun. Iya, 2010, 11, 12. Tapi tidak menjadikan saya berhenti untuk menyampaikan ini. Estu Pak, estu. Jadi apa namanya, jadi semua apa resiko sebelumnya sudah Allah kasih tahu. Kalau nantinya akan jadi begini-begini, ya sudah. Persoalannya dianggapnya ya dah, ajaran itu sesat. Titik. Dicarikanlah apa namanya wiwilan, tahu wiwilan, cara bagaimana saya masuk di dalam penjara, berbagai macam alasan. Pasal 170, pasal 160 junto. Tapi saya tetap berkomitmen, tetap saya lakukan. Tak terima rapopo. Karena itu memang resiko saya. Sudah. Ketika saat kaum itu Nabi Nuh itu sudah menolak, maka berikutnya Allah merintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Itu semuanya isyarah Pak. Kapal dan lain sebagainya, banjir itu isyarah sebetulnya. Nuh, bikinlah kapal yang besar, nanti pada bulan ini, tahun ini, hari ini akan terjadi yang namanya banjir bandang atau tsunami. Iku bentuk aku menghancurkan seluruh kaummu yang tidak mengikutimu. Ajaran yang kusampaikan terhadapmu untuk kau sampaikan terhadap kaummu. Siapa yang menolak pasti aku tenggelamkan. Surat Asy-Syu'ara ayat berapa tadi? 119, 120. Allah bersabda, fa'anjainahu wa mamma'ahu. Artinya gini Pak, ketika yang namanya banjir itu datang, seluruh kaum yang mengikuti Nabi Nuh itu diperintahkan Nuh untuk masuk kapal, termasuk hewan-hewan. Hewan-hewan itu sudah masuk. Tapi mereka yang tadinya menolak terhadap ajaran Nabi Nuh, mendekat aja nggak mau terhadap kapal, apalagi masuk. Karena memang belum waktunya banjir datang. Sambil menghujat, sampai ada salah satu orang itu kalau setiap sore beolnya itu dibeolkan di kapal. Terus akhirnya dia jatuh sakit. Terus minta tombol nang Nabi Nuh. Ya telek emang dikongkon nguntal. Dikongkon ngoles-ngolesno. Artinya apa Pak? Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Jikalau sampai nandur api, tukule ya. Contoh, jenengan nulung si A. Itu sama halnya jenengan iku akan ditolong Allah. Jenengan nulung nang si A berbuat baik, itu sama halnya jenengan menanam sesuatu. Lah tanamannya nanti berbuah kembali datang panjenengan. Jenengan nandur elek nang wong liya, entah ngelokno, entah menyakitkan dan lain sebagainya, itu sama halnya jenengan itu menanam pohon zakun.
pohon di mana buahnya nanti akan kembali kepada jenengan. Siapa yang memakan buah itu, maka isi perut akan meleleh. Iku buah yang buah yang tumbuh di dalam neraka jahanam. Artinya apa? Jenengan ngelarani wong, itu suatu saat jenengan dilarani Gusti Allah lewat wong liya. Berarti ndandil, cara wong ngetepil dan ndandil balik nang awake. Iku yen sadar. Yen gak sadar, wah, sing lanang marah-marah, sing wedok nyelatu, tetet tuwet, wis. Insyaallah. Pun Bapak Ibu, intinya ketika detik-detik yang namanya tsunami datang, Nabi Nuh niku nyeluk putrane. Ya kan anta Ali, sini nak, iki anake boten purun. Malah justru anake nanggone kados bukit ngoten. Dia mempunyai pertimbangan gak mungkin tsunami-nya sampai ke bukit. Tapi padahal di atas bukit lagi. Gak gelem Pak, karena dia tidak beriman, bukan golongan orang namanya siapa? Kan'an. Kan'an iku bapak Fir'aun. Bisa. Padahal ini nasab dari Nabi Nuh. Berarti nasab itu gak jamin Pak. Di mata Allah itu jaminannya adalah takwa, bukan nasab. Saiki kan gegeran nasab toh. Roy Anduria gegeran nasab lah ngoten. Wis sampean gak usah elok-elok. Cukup bagi jenengan kali kula ribut hatinya eling nang Gusti Allah. Ingat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya hati menyadari eling nang Gusti Allah atas segala hal apapun yang terjadi, itulah menjadikan hati damai, hati tentrem. Begitu Pak. Wis babano sing royoan ngaku-ngaku duriyah, nasabku nasab Kanjeng Nabi, babano. Engko nek sadar, nek wis gak takabur lah gak begitu. Sebab asli duriyah Rasulullah itu beliau yang tidak pernah ngaku. Wis titik ana kono tok. Nyun sewu. Sing petok-petok iku, sing ngendok iku sing petok-petok, apa sing gak petok-petok? Sing petok-petok. Lah ngoten nggih. Pun Kan'an tidak mau seluruh kaumnya yang tidak beriman terhadap Allah lewat Nabi Nuh, semuanya itu ditenggelamkan oleh Allah. Fa'anjainahu mongko nyelametake ingsun Allahu ing Nuh, waman lan wong ma'ahu kang sertane Nuh, fil fulki al mashhun, di dalam kapal yang penuh dengan muatan. Artinya apa? Gini Pak, apa sih yang disebut kapal? Kapal adalah dinut tauhid, ai dinul haq, ajaran-ajaran yang mendidik hati jenengan kali kula supaya bisa mengesahkan dateng Gusti Allah. Dengan begitu maka iman selain Allah yang tadinya sudah ada di dalam hati kita akan lengser, akan habis, akan bersih dalam hati sampean. Akhirnya di dalam hati sampean hanyalah Allah yang ada. Pun niki akhirnya yang namanya tsunami dukuroyo opo, kapal itu sifatnya ada di atas, ya melok mendu. Nek airnya surut, kapalnya ikut ke bawah.
Artinya apa Pak? Iman sampean. Kalau iman iki sudah mancep hakul iman, ketauhidane pada Allah saja, maka gedhe ya apa dampak daripada kebiare dunya nggak iso sampai menenggelamkan kapal, nggak iso. Artine ati sampean tetep nyawang kabeh iku tekone sangka Gusti Allah dan kembali kepada Allah. Pengaruh dunya kok ya cilik, berarti istilah air laut itu surut, kapali ya melok mandap, tambah anteng sampean. Intine in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun ujian dari Allah, jikalau hatimu gelem kembali kepada Allah, semua itu sadar sing nekakno kabeh iku Gusti Allah, mongko seberat apapun ujian akhirnya menjadi ringan. Sampean gak usah bingung Bu, bapak jenengan sakit sampak sedo, ojo cilik ati. Garwa sampean sedo, ojo cilik ati. Sebab sedaya ya karena Allah. Pun aku yakin nek Anda, hati Anda memposisikan ikhlas ridho karena Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada di mata Allah persoalan apapun itu kalau tidak ada solusinya. Pasti Allah kasih solusi. Paham nggih? Pun kesimpulane umat ning donya iku tergantung gelem mlebu kapal apa ndak. Sing atine gak gelem mlebu dinu tauhid utawa takwa hakka tuqati, tak jamin rohaniah sampean iku gelimpungan. Rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah menghadapi perkara apapun. Karena ati sampean tasik wonten iman selain Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini estu dikelompokkan golongan yang menganut ajaran baginda Nuh alaihissalam yang diteruskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran Rasulullah, ada dua, syariat dan hakikat. Syariat untuk masalah jasmani, hakikat untuk masalah rohani. Jasmani hablum minan nas, rohani hablum minallah langsung. Inilah ajaran Rasul yang sesungguhnya, tapi selama ini terkesan ditutup-tutupi, khususnya ajaran yang tentang dinut tauhid. Pun